memang ya, eh, sebaiknya memang kalau kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, hendaklah bekerja sama dengan lembaga zakat yang resmi, ya, yang resmi misalnya di negara dan sebagainya. Karena kita ini kan bukan amil zakat gitu. Jadi ya kita titipkan kepada amil zakat, biarkan amil zakat yang akan mengalokasikan zakat atau sedekah yang kita berikan gitu. Nah, adapun kalau kita membuka rumah kita sendiri 24 jam kepada orang-orang miskin, dipersilahkan. Kalau dia mampu, silahkan saja. Tapi kalau dia nggak mampu sampai nanti kemudian menimbulkan kericuhan dari mereka, rebutan dan sebagainya, sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena itu nanti akan menimbulkan mudarat itu ya. Jadi kita hendaklah menghindari hal-hal yang membahayakan orang lain. Ya, hindari hal-hal yang membahayakan orang lain. Sekalipun niat kita baik, tapi jangan sampai menimbulkan bahaya orang lain. Nah, seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa tokoh agama yang memberikan tarif dalam dakwahnya. Nah, mungkin dalam Islam sendiri seperti apa? Apakah diperbolehkan atau gimana? Sebetulnya dakwah ini kewajiban, ya. Nah, karena ini kewajiban, maka siapapun yang punya ilmu agama hendaklah dia menyampaikan agama ini sebagai kewajiban. Nah, kewajiban itu tidak dibayar sebetulnya. Nah, karenanya pada zaman dahulu yang menanggung hidupnya juru dakwah itulah negara gitu. Nah, karena sekarang banyak juru dakwah yang tidak ditanggung oleh negara dalam hidupnya, maka akhirnya masyarakatlah yang menanggung gitu. Nah, adapun menanggung itu sebaiknya ya, supaya terhormat agama ini, supaya agama ini mulia dan sebagainya, hindari memasang tarif sebetulnya. Hindari memasang tarif. Kalau seumpama mereka mengasih silahkan gitu. Kalau mereka bertanya, ceritakan aja bahwa aku sering dikasih begini. Tapi kalau seumpama dia tidak mampu, masyarakatnya sudah tetap kita berdakwah. Uh, Alhamdulillah ada orang memberikan kesempatan kita berdakwah. Jadi pokoknya jangan memaksa. Gitu. Kenapa? Kalau memaksa akan menimbulkan negatif nanti kepada agama yang kita bawa gitu. Bahwa kita datang ya untuk berdakwah. Kalau seumpama dapat rezeki, alhamdulillah. Enggak dapat rezeki ya, bersyukurlah kepada Allah bahwa aku telah diberi kesempatan untuk berdakwah. Dan kalau seumpama kita memang ditanya misalnya berapa, ceritakan aja biasa orang ngasih misalnya seperti itu. Kalau seumpama mereka siap, ya terima. Kalau mereka enggak siap, seumpama siapnya hanya sedikit, ya terima aja. Karena kita tujuannya bukan materinya, tujuan kita adalah bisa berdakwah kepada mereka. Makasih Abi. Bagus ya. Langsung aja ya. Iya. Konteksnya memang dalam pamer kekayaan. Jadi sebagaimana yang tadi Abi Amir jelaskan bahwa pamer itu tergantung niat. Kalau niatnya dia ingin memotivasi orang supaya orang menjadi sukses dan kemudian supaya orang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, supaya dia juga berusaha menjadi juga sukses. Karena tadi Nabi bersabda bahwa nikmal mal fi yadi rajulin soleh, bahwa paling baiknya harta adalah di tangan orang soleh, dan Anda yakin Anda orang soleh, dan Anda yakin akan menggunakan harta itu untuk ketaatan kepada Allah, silahkan aja. Tetapi kalau pamernya dia untuk show, untuk menunjukkan bahwa dirinya kaya dan sebagainya, maka itu jelas konteksnya jatuh dalam riya dan itu tidak boleh ya. Nah, sekarang apakah Nabi pamer? Nah, itu dia pertanyaannya. Ketika Nabi melamar Khadijah radhiyallahu anha ya. Ketika Nabi Muhammad SAW melamar ibunda Khadijah radhiyallahu anha dengan sebesar mahar itu,
berupa unta. Dalam riwayat dikatakan 100 unta dan kemudian sekian gram emas ya, dan sangat banyak, luar biasa. Nabi konteksnya bukan pamer. Nah, Nabi konteksnya adalah memuliakan Ibunda Khadijah sebagai bangsawan, sebagai seorang wanita kaya raya, sehingga lamaran itu menjadi apple to apple gitu, istilahnya gitu. Bukan sebagai pamernya, bukan. Makanya penampilan Nabi sampai sekarang masih nampak bahwa rumah Nabi sampai sekarang ya sekitar 4 meter persegi, dan Nabi tidur di atas selai tikar, dan ada bekas di pipinya tikar yang Nabi pakai itu. Jadi Nabi tetap hidup tawadhu, hidup apa adanya. Padahal kalau Nabi mau, Allah sudah tawarkan bahwa ad-dunya wa ma fiha fi yadika Muhammad wa anta ta'ishu abada ila yaumil qiyamah. Dan aku akan berikan kepadamu dunia dan seisinya, dan kamu yang mengendalikan Muhammad, dan kamu hidup sampai hari kiamat. Nabi enggak mau. Nabi memilih wafat. Maka setelah itu Allah mewafatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konteksnya adalah bukan menampakkan Nabi, bukan pamer, tapi Nabi adalah memuliakan Ibunda Khadijah dengan mahar sebesar itu, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis. Nah, adapun misalnya Utsman bin Affan kaya raya, dia tidak menampakkan diri bahwa dia kaya raya, enggak. Tapi setiap kali Nabi menawarkan ada kesempatan bersedekah, langsung Utsman bin Affan, mi'atu naqah, 100 unta. Nah, langsung bersedekah. Jadi yang ditampakkan bukan pamer pun juga. Ketika Nabi menawarkan, langsung dia memberikan sedekah sebanyak-banyaknya gitu. Kalau Abu Bakar Siddiq, semua hartanya. Umar bin Khattab, separuh hartanya. Tapi bukan memamerkan, bukan. Nah, dia enggak pamer, enggak. Tapi dia sedekahnya yang dibesarkan gitu. Nah, termasuk juga Abdurrahman bin Auf. Dia enggak menampak-nampakkan kekayaannya, enggak. Dia tapi bersedekah sebanyak-banyaknya. Itu konteksnya. Jadi kalau konteks bersedekah banyak-banyaknya, ini yang diperintahkan. Tapi kalau konteks memamerkan kekayaan, itu tidak boleh. Ya. Semoga Allah menjaga kita dari sifat riya dan sifat pamer yang akan menimbulkan banyak keresahan, atau menimbulkan banyak hasud dan dengki, atau banyak orang kecewa dengan takdir Allah, misalnya mengapa aku tak miskin, kenapa dia kaya dan sebagainya. Itu sungguh suatu perbuatan yang mudah-mudahan kita lindungi darinya dan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Semoga Allah menjaga kita semua, insyaallah. Jazakumullah khairan, Allah barik fikum. Nah, kayaknya sudah. Jadi nampaknya kekayaan Nabi Sulaiman itu bukan untuk dipamerkan kekayaannya, tetapi untuk ditunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Sulaiman dengan hartanya itu justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, supaya Nabi Sulaiman bisa berhadapan langsung dengan Ratu Bilqis juga sebagai kerajaan, sebagai level yang sama, ya. Contohnya misalnya para sahabat. Rata-rata para sahabat yang kaya nampaknya bukan ketika dia kaya, bukan memamerkan hartanya, bukan. Nampaknya ketika dia bersedekah gitu. Jadi bersedekahnya nggak tanggung-tanggung, langsung. Utsman bin Affan sedekah 100 unta. Abu Bakar Siddiq semua hartanya. Umar bin Khattab separuh hartanya. Abdurrahman bin Auf 100 unta. Jadi kalau 100 unta itu senilai dengan 4 miliar sekarang gitu ya. Itu 100 unta. Jadi termasuk harta yang paling dibanggakan oleh masyarakat Arab ketika itu. Jadi mereka, kesimpulannya ya, saya ulangi lagi ya supaya teman-teman nggak salah paham. Jadi para sahabat bukan orang yang pamer kekayaan, bukan. Ya. Karena mereka tahu nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu amanah, bukan untuk dipamer-pamerkan, bukan. Jadi para sahabat itu ketika dapat harta banyak, mereka nampak ketika Nabi menawarkan mereka bersedekah. Jadi Abu Bakar semua hartanya, Utsman bin Affan setiap kali diminta bersedekah langsung 100 unta, diminta lagi 100 unta lagi. Abdurrahman bin Auf juga demikian. Jadi nampaknya ketika bersedekah, bukan nampaknya ketika pamer harta yang Allah berikan kepadanya. Nah, itulah manhaj
atau cara hidup yang benar dalam kita memahami wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jadi fahaddis maksudnya kamu syukuri, kamu sedekahkan. Nah, ada pun orang tahu bahwa kamu kaya, itu sudah otomatis gitu. Bukan dipamerkan, bukan. Bukan dengan cara dipamerkan. Jadi fahaddis itu maknanya bukan perintah pamer harta, bukan, tapi perintah untuk mensyukurinya dengan perbanyak sedekah. Semoga Allah berkahi.